Kasih kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kamu terbiasa mengasah otak ya guys. Kalian udah siap dong? Langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari ada seorang pria bernama Agus yang lagi jalan-jalan guys. Tiba-tiba ada mobil yang datang dan langsung menculiknya. Gak lama kemudian ayah dan kakaknya Agus di rumah mendapatkan pesan yang berisi, "Anakmu sudah saya culik. Jika mau anakmu selamat, berikan uang tebusan sebesar 100 juta dan bawa uangnya ke sebuah hutan." Setelah membaca surat itu, kakaknya Agus yang bernama Indra pun membawa uang tebusan itu ke suatu hutan. Tapi saat lagi di jalan, tiba-tiba ada orang yang memukulnya dari belakang dan ngambil uang tebusannya. Ia pun langsung manggil polisi di sekitar hutan untuk menyelidiki kasus ini. Setelah diselidiki, polisi mengumpulkan 3 orang yang ada di hutan itu, termasuk Indra, kakaknya Agus. Orang pertama adalah Indra sendiri. Ia mengatakan, "Tolong saya pak, tadi itu adik saya Agus diculik orang dan diminta uang tebusan sebesar 100 juta. Tapi saat saya mau memberikan uangnya di sini, saya dipukul dari belakang dan uangnya diambil. Ciri-ciri orang ini dia berambut panjang berwarna hitam dan hidungnya mancung." Orang kedua mengatakan, "Loh, saya mana tahu tentang kejadian itu pak. Saya di hutan ini karena lagi mau mancing. Soalnya di hutan ada danau yang gak terlalu besar tapi ikannya banyak banget pak. Jadi bukan saya pelakunya." Orang ketiga mengatakan, "Bukan saya orang yang dimaksud sama Indra pak. Saya ke hutan ini karena lagi mau cari kayu bakar. Saya kesini hampir setiap hari dan udah hampir selama 5 tahun. Dari tadi juga saya nggak ngeliat Indra." Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, menurut kamu siapakah yang berbohong? Coba jawab cepat dan aku hitung mundur 5 detik. Ayo, siapa aja nih yang udah dapat jawabannya? Jadi ternyata dari ketiga orang ini yang berbohong adalah Indra, kakaknya Agus guys. Karena ia mengatakan kalau ia dipukul dari belakang. Tapi ia malah tahu ciri-ciri orang itu. Udah pasti dong ia berbohong dan mungkin ia yang menculik Agus sendiri untuk mendapatkan uang tebusannya. Gimana? Kamu sadar juga nggak? Buat yang masih salah, nggak apa-apa. Ini baru permulaan kok. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada hari Minggu pagi ada seorang wanita bernama Vina yang lagi bingung guys. Ia bingung karena ibunya hari ini lagi ulang tahun. Tapi sampai hari ini ia belum membelikan hadiah untuk ibunya karena sibuk banget. Akhirnya ia pun langsung pergi ke mall dan langsung membeli hadiah. Saat sampai di rumah ibunya nggak ada karena lagi belanja ke pasar. Ia pun langsung menaruh hadiahnya di kamar ibunya. Setelah beberapa jam balik lagi ke kamar ibunya, ia pun kaget banget karena hadiah yang ia beli udah hilang. Saat bertanya ke ibunya pun mengatakan, "Emangnya barang apa nak yang hilang? Mama nggak tahu apa-apa soalnya mama baru aja pulang karena tadi mampir ke rumah Bu RT." Karena kesal ia pun langsung memanggil ketiga adiknya yang ia curigai udah mengambil hadiah untuk ibunya. Adik pertamanya bilang, "Aku nggak tahu apa-apa kak, emangnya barang apa yang hilang? Aku aja seharian ini lagi nggak ada di rumah. Dari tadi pagi kan aku lagi di sekolah. Aku seneng banget karena tadi ada guruku yang nggak masuk karena sakit. Jadi aku bisa pulang cepet deh." Adik kedua mengatakan, "Aku juga nggak tahu apa-apa kak. Dari tadi pagi aku lagi main di rumah teman-temanku. Aku lagi asik main, kakak malah menelponku untuk pulang. Aku kira ada apa, ternyata aku malah dituduh mencuri." Adik ketiga mengatakan, "Seharian ini aku cuma tidur di kamarku kak. Aku capek banget karena semalam begadang main game online. Karena hari ini hari libur jadi aku tidur aja deh seharian. Emang ada apa sih kak? Aku masih ngantuk banget nih." Mendengar pernyataan dari ketiga adiknya, Vina pun masih bingung yang manakah yang udah mencuri hadiahnya. Kalau kamu tahu, coba yuk bantu Kak Vina untuk menjawabnya dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, ada yang udah bisa bantu belum nih? Jadi ternyata yang mencuri adalah adiknya yang pertama. Karena ia berbohong kalau ia lagi sekolah hari itu. Padahal kan hari itu hari Minggu yang udah pasti sekolahnya libur dong. Jadi udah pasti dia berbohong guys.
Hayo, kamu jawabnya adik yang mana nih? Kasih tahu kita di kolom komentar ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Pada suatu hari ada seorang wanita bernama Mimin yang lagi berbelanja di supermarket. Tapi karena buru-buru setelah bayar, ia langsung pergi untuk pulang. Gak lama kemudian ia balik lagi karena dompetnya ketinggalan di kasir. Tapi saat ia sampai di kasir, ternyata dompetnya udah hilang guys. Ia pun panik dan langsung menelpon polisi. Saat polisi menyelidiki, ia langsung memanggil 3 orang yang dicurigai udah mengambil dompet Bu Mimin. Orang pertama adalah satpam. Ia mengatakan, aku nggak tahu kalau di sini ada pencurian Pak. Tadi itu saya lagi muter-muter untuk patroli. Kalau tahu Ibu Mimin kehilangan dompet, harusnya ia lapor ke saya dulu. Tapi ia malah langsung lapor ke Pak Polisi. Orang kedua bilang, saya di sini juga lagi belanja bulanan untuk di rumah saya Pak. Tadi emang saya melihat Ibu Mimin ngantri di kasir. Tapi kayaknya ia lagi buru-buru banget. Mungkin dompetnya jatuh saat ia pulang kali Pak. Orang ketiga bilang, saya mana tahu tentang dompet ibu ini Pak. Orang saya aja baru banget sampai di supermarket, saya juga lupa bawa kacamata, jadi saya nggak bisa lihat apa-apa nih. Dari ketiga pernyataan orang tadi, menurut kamu siapakah pelakunya? Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang ya. Jadi pelaku yang telah mencuri dompetnya Bu Mimin adalah orang yang ketiga. Ia berbohong kalau baru banget sampai di supermarket. Karena kalau kamu lihat, ia udah membawa beberapa belanjaan tuh. Mungkin karena panik, dia jadi berbohong dan ngomongnya ngasal deh. Hayo, kamu kali ini bener gak? Selamat ya buat kalian yang berhasil menjawabnya. Teka-teki keempat. Pada suatu hari ada sebuah komplek yang lagi hujan badai deres banget guys. Saking deresnya seluruh listrik di komplek ini mati karena ada kabel yang koslet. Beberapa orang memutuskan untuk menyalakan lilin supaya rumahnya nggak terlalu gelap. Dan ada yang langsung tidur. Setelah beberapa jam kemudian ada seorang wanita yang berteriak minta tolong. Ternyata ia melihat kalau adiknya Bayu udah tewas terbunuh di ruang tamu. Karena panik ia pun langsung menelpon polisi untuk menyelidiki kasus ini. Polisi pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini Mbak? Winnie mengatakan, aku juga bingung Pak. Jadi dari abis maghrib hujan deras banget dan listrik di komplek mati semua. Tapi setelah beberapa jam kemudian saat aku mau ngambil minum, aku melihat adikku Bayu udah tewas di sini. Untuk kasus ini polisi langsung memanggil semua orang yang ada di rumah itu. Polisi bertanya, sebelum ada Bayu yang tewas, apa yang kalian lakukan? Orang pertama mengatakan, aku adalah pamannya Bayu Pak. Aku di sini lagi disuruh ayah ibunya Bayu dan Winnie untuk menjaga mereka. Sebelum kejadian Bayu tewas, aku lagi ada di kamar dan mau tidur Pak. Tapi baru aja aku merem, aku mendengar kalau Winnie berteriak minta tolong. Jadi aku pun langsung bangun lagi. Orang kedua bilang, saya adalah tukang kebun yang bekerja di rumah ini Pak. Sebelum kejadian Bayu tewas, aku lagi ada di dalam kamar. Karena hujannya deras banget, aku jadi gak bisa tidur. Jadi aku main game di handphone sambil ngecas di dalam kamar Pak. Winnie mengatakan, aku adalah kakaknya Bayu Pak. Hari ini ayah dan ibu lagi pergi keluar kota. Jadi cuma ada kami berempat di sini. Semenjak hujan dan mati listrik, aku tuh lagi di kamar dan udah mau tidur. Tapi karena aku haus, aku pun ngambil minum. Saat aku lewat ruang tamu, aku malah melihat adikku telah tewas. Dari ketiga pernyataan orang tadi, menurut kalian siapakah pelakunya? Langsung aja 5 detik untuk kamu jawab. Pelaku yang telah membunuh Bayu adalah tukang kebunnya guys. Karena kalau kamu dengar, ia mengatakan kalau ia lagi bermain handphone sambil mengecasnya kan. Ia berbohong karena seluruh listrik di komplek ini lagi mati semua. Mana mungkin ia bisa ngecas handphonenya tuh. Hayo, kamu kali ini bener gak? Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Teka-teki kelima.
Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada dua orang yang diduga salah satunya adalah penjahat yang menyamar. Dari kedua orang ini, menurut kamu manakah penjahat aslinya? Coba jawab dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau tahu, langsung aja yuk kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling susah yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu merupakan orang yang jenius ya guys. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Kasih tahu kita di kolom komentar ya. Kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kalian gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!